Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya William Fahriyantama. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu free will atau yang bisa dikenal dengan kehendak bebas, pastikan kalian sebisa mungkin di rumah saja, kurangi aktivitas di luar rumah, tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Namun, apabila jika harus keluar rumah, pastikan kalian memakai masker dan membawa hand sanitizer sendiri, dan tetap jaga jarak dari yang lainnya. Pertama-tama, sebelum saya menjelaskan apa itu kehendak bebas atau free will, izinkan saya memperdengarkan Quran surat Al-Kahfi ayat ke-29. Kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Nah, mungkin kalian pernah terlintas sebuah pertanyaan yang mengganggu seperti kenapa Tuhan menciptakan manusia padahal Tuhan Maha tahu pasti akan ada manusia yang tidak taat dan akan masuk neraka. Nah, dari ayat tadi yang kalian dengarkan mengandung sebuah konsep tentang free will, yaitu kebebasan memilih bagi manusia. Manusia tidak dipaksa untuk beriman, apalagi beragama. Jadi, kalau ada orang yang memaksa untuk seseorang untuk beriman atau memeluk agama tertentu, biarlah ia kafir. Demikian firman Allah mengenai orang yang ingin kafir. Tak usah kita memaksa-maksanya untuk beriman. Sebagai reminder bahwa kenapa manusia ada di muka bumi. Karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Untuk menjawab pertanyaan tadi di awal, kenapa Tuhan menciptakan manusia padahal Tuhan Maha tahu pasti akan ada manusia yang tidak taat dan akan masuk neraka. Nah, perlu kita ketahui bahwa malaikat bukanlah ciptaan terbaik, tetapi manusia adalah ciptaan yang lebih baik daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak punya kehendak sendiri. Malaikat tidak bisa menentang Allah Subhanahu wa taala. Malaikat hanya patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan manusia yang mempunyai kehendak bebas untuk menentang Allah Subhanahu wa taala atau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia adalah ciptaan yang sangat berbeda. Jika malaikat diciptakan untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan setan diciptakan untuk menentang perintah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka manusia di antara keduanya. Manusia mempunyai kebebasan untuk memutuskan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala atau menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka derajat kita lebih tinggi daripada malaikat. Namun, apabila jika kita menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, kita lebih hina daripada setan. Lalu pasti kita akan berpikir kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia. Kenapa enggak kayak kita diciptakan menjadi tumbuhan, air, tanah. Nah, menurut Al-Qur'an, sebelum ruh kita ditiupkan ke janin, setiap manusia ditanya, kemudian ingatan itu dihilangkan. Kita sekarang memang tidak mengingatnya. Ketika kita meninggal dan dibangkitkan, pada saat itu kita akan mengingatnya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, apakah kau ingin menjadi manusia? Sebetulnya adalah kita sebagai manusia itu bodoh karena meminta ingin menjadi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-72 yang artinya adalah sesungguhnya kami telah menawarkan amanat itu kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Secara garis besar, jika Al-Quran diberikan kepada gunung, gunung yang kokoh saja akan runtuh karena tidak berani memikul amanat itu. Lalu kenapa manusia tidak memahaminya? Sungguh manusia itu sangat bodoh. Kita diberi amanat besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di muka bumi, menjaga dan memahami isi dari Al-Quran itu sendiri. Karena pilihan kita sendiri yang ingin menjadi manusia tentunya. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala,
maka kita lebih mulia dari malaikat dan tempat kita di surga. Amin amin ya robbal alamin. Dan apabila jika kita menentang perintah Allah Subhanahu wa taala, kita lebih hina daripada setan dan tempat kita adalah di neraka. Nauzubillah min zalik. Saya percaya pada Al-Qur'an. Pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada satu manusia pun yang menentang pengadilan Tuhan. Logikanya adalah kita di sini di muka bumi ini sedang menjalani ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih hidup, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan di dunia untuk bertaubat. Apabila kalian berbuat salah, Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan kalian. Dan apabila ketika kalian berbuat salah lagi, maka Allah akan memaafkan kalian lagi. Dan begitu aja seterusnya. Namun, jika hari kematian itu datang, tidak ada lagi kesempatan. Maka ujian telah selesai dan tidak ada lagi kesempatan kedua. Jika kita berhasil melewatinya, insya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan tempat kita adalah di surga. Pada hakikatnya, arti free will adalah kebebasan berkehendak. Dari beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa kebebasan adalah sikap hidup seseorang yang terlepas dari belenggu kekerasan, perbudakan, perkosaan, ketakutan, dan ancaman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Kebebasan bisa mempunyai banyak arti, tergantung dari perspektif mana yang ia pandang. Jika salah dalam memandang, maka kebebasan justru dapat dijadikan legitimasi untuk berbuat sesuatu yang tidak benar. Dengan kata lain, manusia mempergunakan kebebasannya untuk menciptakan dan memainkan peranan sendiri, tanpa ditentukan oleh faktor di luar manusia. Oleh karena itu, kebebasan merupakan salah satu hak dasar bagi setiap manusia. Nah, berkaitan dengan materi yang saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa free will atau kebebasan berkehendak adalah salah satu keunikan tersendiri yang dimiliki oleh manusia. Karena manusia benar-benar memiliki kebebasan berkehendak yang akan dimintai pertanggungjawaban atas keputusannya. Kesimpulan dari materi yang saya jelaskan ini, free will atau kebebasan berkehendak, alangkah baiknya adalah kita mematuhi aturan dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Karena sudah sangat jelas sekali bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara dan akan abadi di akhirat. Jadi itu aja. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika apabila ada kesalahan kata, karena kekurangan adalah sifat manusia. Kesempurnaan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fasibilil haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.